Apabila seorang sanggup menahan diri untuk terus belajar, misalnya dia akan meraih pahala orang-orang yang sabar dan juga akan mendapatkan suatu hasil yang baik. Ini biasanya karena terbiasa ya, karena kulino ya. Kalau Anda terbiasa dengan tidur malam, walaupun awalnya hanya jagongan, diisi pelan-pelan. Belajar, 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 akhirnya ketemu. Nah, kalau saya kira itu karena niatnya ya. Kalau kita niatnya kuat, insya Allah hilang. Ngantuk itu ada masanya. Katakanlah kita tidur jam jam setengah tiga atau jam 2 kita udah bangun. Dan itu masa-masa ngantuk. Jangan langsung langsung pengen nang sholat dulu, jangan. Ya, mungkin dikencingkan, setelah kencing cari minum atau apa, dilarikan tuh. Begitu betul-betul sudah agak ngantuk, wah itu baru sholat masuk. Kalau dipaksakan nang sholat nang selesai, tambah itu setan masuk. Kita lawan setan, kita lawan. Kalau dia bersandiwara, kita bisa bersandiwara. Jadi, jadi kita juga apa namanya harus punya strategi dan ada punyanya. Kalau sudah kelewat jamnya ngantuk, udah mendelik bahasa Jawanya, melek itu udah, kelewat jamnya ngantuk. Tapi ada jam tertentu yang ada pasti pasti ketemu nanti, ini jamnya ngantuk. Kalau itu sedikit tidurkan, langsung hilang, lep itu hilang. Tapi kalau jamnya udah kelewat, nah jam itu tertentu. Ada yang orang sering bangun jam setengah tiga, ya, jamnya ngantuk jam 3 yang ngantuk. Tapi kalau sudah lewat itu udah nggak tidur sampai ya udah, sampai sholat subuh. Ya, itu nggak ngantuk, bablas sudah. Ada yang jamnya ngantuk itu setelah sholat subuh, ya, entah itu sudah baca Al-Quran atau ikut ngaji atau enggak, jamnya ngantuk. Gimana caranya dilupakan, gimana caranya direkayasa supaya ngelewati jam tadi. Udah kelewat, hilang udah. Kalau sudah baru digunakan untuk deres ilmu atau yang lain. Tetap tawaduk tadi ya, merendah dalam berilmu dan tidak sombong. Menuntut ilmu bukan untuk sombong-sombongan atau untuk bangga-banggaan. Nah, yang harus menjadi perhatian, orang yang sombong dengan ilmu itu lebih berbahaya daripada orang yang sombong karena harta. Nah, karena di Ibnu Qayyum disebutkan bahwa hal itu terjadi sebab orang yang sombong karena ilmu akan sangat sulit menerima kebenaran dari orang-orang lain. Meski disampaikan adalah memang itu benar. Tetapi tidak demikian dengan orang-orang yang sombong karena harta. Mereka relatif lebih mudah menerima kebenaran itu. Relatif lebih mudah menerimanya. Jadi itu kira-kira sekelumit tentang adab ya. Baraqauli walakum fil Qur'an azim wa nafaqawayakum minal fihi minal ayati tilkarim hakim wa taqabbal minkum taqabbal innahu wasamiul alim. Iki akhir dari khutbah ya. Aku qouli hadza wa astaghfiruhu li wa lakum li sunat wa mu'minat min kulli dhanbin wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Nah, nanti pada khutbah kedua saya lanjutkan ya. Saya kira itu sekelumit sedikit tentang bagaimana adab di dalam menuntut ilmu. Semoga Anda semua bisa mengamalkan ya. Dan apa yang kita sampaikan tadi mungkin ada informasi lebih lagi ya. Ada lagi, tidak hanya sekedar adab di guru ada 4, bukan sekedar mungkin tambahin lagi. Ya, contoh-contoh seperti yang katakan tadi, sampai tapi kalau ini di kelas ya nggak mungkin. Di kelas terus ada satu muridnya yang, terlalu over adabnya, memijit gurunya, dosennya di depan ya nanti ketahuin yang lain. Bukan itu maksud saya. Saya mengandalkan ada yang, suka dia saking saking adabnya tinggi, suka sama si si kiainya ya, terus dia memijitin tiap malam dan lain-lain. Yang mencari barokahnya aja sebetulnya. Barangkali ada tambahan-tambahan lagi atau perlu ada yang perlu didiskusikan.
Monggo, masih ada waktu berapa kita bisa diskusi. Kalau kami mampu untuk memberikan tambahan masukan, ya alhamdulillah. Kalau tidak mampu, mungkin barangkali dari Anda semua juga kita diskusikan. Barangkali ada tambahan-tambahan dari adik-adik, baik itu mente maupun mentor. Monggo, saya kembalikan ke Mas Dimas. Oke, baik, terima kasih. Cukup banyak tadi yang sudah dijelaskan terkait adab mencari ilmu oleh Bapak Mahirul Mursyid. Memang kalau dari saya sendiri sangat penting kita sebagai manusia untuk mencari ilmu karena itu diwajibkan dan sudah ada hadisnya. Pun juga sama yang telah dilakukan oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Begitu saking tawaduknya kepada kiainya untuk mencari ilmu hingga menjadi ulama yang besar sampai sekarang. Ya, mungkin saya dari teman-teman Mente, mungkin kalau ada pertanyaan bisa menggunakan fitur Raisen. Atau jika ada kendala dengan unmic bisa ditulis di kolom chat nih. Monggo saya persilakan kepada teman-teman Mente jika ada yang ingin bertanya. Dipersilakan untuk mengaktifkan fitur Raisennya. Ya, saya ulangi, mungkin dari teman-teman Mente ataupun mentor di sini yang ingin bertanya terkait adab mencari ilmu bisa mengaktifkan fitur Raisennya. Dipersilakan. Oke, ada Fatur Rahman. Monggo dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Kenalkan, nama saya Fadlan Rashid dari Departemen Arsitektur. Izin bertanya, bagaimana apabila seseorang yang beradab tersebut hingga menyalahi syariat, misal ia terlalu beradab kepada salah seorang alim atau seorang tokoh ulama gitu, sehingga dia seperti mentuhankan itu, berlebihan, maksudnya berlebihan dalam beradab, misalnya ya seperti apabila meninggal gitu sampai bersedihnya berlebihan hingga seakan-akan menuhankan tokoh tersebut, itu bagaimana? Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, langsung. Oke, baik, langsung dijawab mawon, Pak. Oke, terima kasih. Saudara Fathur Rosid, Fathur Rahman Rosid, no Rahman itu. Jadi kalau saya itu gini ya, kalau jawaban yang cekak ya gampang. Kalau gimana caranya terlalu beradab sampai menuhankan ya salah, nggak benar titik. Tapi pertanyaan ini kan saya kembangkan, yaitu apa? Biasanya kan orang menuduh orang, ini ya nggak tahu, seolah-olah gitu ya. Itu seolah-olah sama dengan kayak kasus misalkan gini. Ya, saya menganalogkan bentuk lain, sorry. Oh, itu ada orang berdoa ke kubur, katakanlah ya, ke orang alim, ke kubur, itu berdoa di sana. Dia minta ke kuburan. Apakah Anda tahu bahwa dia minta ke kuburan atau minta pada ahli kubur? Ya, bisa jadi dia malah mendoakan pada orang ahli kubur, gitu ya. Sama dengan ini, seolah dia mendoakan, mentuhankan, dia bersedihnya. Apakah betul sedihnya dia itu kalau dilihat orang lain? Kamu itu mendoakan, mentuhankan kakekmu yang alim, katakanlah kakeknya aja. Kamu itu mendoakan, mentuhankan kakekmu yang alim. Kamu sampai nangisnya kayak gitu. Sampai gimana? Nah, yang tahu itu kan dirinya sendiri. Orang lain tidak tahu. Orang lain wajibnya adalah kita itu mengingatkan, kamu betul-betul nangis tadi terseduh-seduh atau kamu anu ya terlalu apa yang Anda inginkan di sana.
Nah, mungkin setelah dia buka, misalkan contoh dia buka, saya itu adalah Eman, saya itu mendoakan dia, jadi nangis saya bukan apa-apa. Nah, terjawab. Kalau nangisnya betul-betul mendoakan, ya sudah salah, wis. Nggak usah. Tapi kita tidak tahu. Kita tidak tahu apakah dia itu sedihnya tadi, adabnya tadi, menurut kacamata kita adalah sampai dia seolah-olah mentuhankan. Ya, seolah-olah kita tidak tahu. Tapi yang jelas tidak boleh kalau itu betul-betul mentuhankan sampai kategori mengkultus gitu ya. Nah, kalau itu dosa besar itu. Syirik itu yang dosa paling besar itu syirik. Zina aja kalah dengan dosanya syirik ya. Betul, betul. Tapi kita nggak boleh nuduh gitu. Kita nggak tahu ya. Ya semua yang paling gampang jika ada orang kayak gitu ya kita ingatkan, kita tanya, kamu itu tadi gimana? Pasti dia akan jawab nggak seperti itu. Saya kira itu ya. Nah, terima kasih. Ada pertanyaan itu kita kembang. Sorry, pertanyaannya saya kembangkan. Mohon maaf ya. Lanjut. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasan dari Pak Mahrul Mursyid. Mungkin dari Mas Abdul Rahman, apa sudah terjawab nih? Terima kasih atas jawabannya. Oke, siap. Mungkin dari teman-teman Mente ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi, bisa mengaktifkan fitur raise-nya. Monggo dipersilakan. Dari teman-teman Mente atau mentor yang ingin mengajukan pertanyaan. Nggak apa-apa, yang penting insya Allah nanti bisa melakukan dengan versi mereka masing-masing. Versinya tentunya versi yang terbaik ya. Gimana kita memperlakukannya dengan baik, bagaimana kita juga melayani dengan baik, menghormati dengan baik. Nah, atau gini, bagaimana sih kalau Anda ketemu sikap Anda ketemu mantan dari guru Anda yang kejam atau apa ya? Kalau killer nggak ada, di siswa itu nggak ada killer. Kenapa? Semua lulus. Nek dosen masih ada killer. Dosen killer pada mahasiswa ada, nggak lulus. Nah, kalau di siswa nggak ono. Karena apa? Nggak lulus, nggak naik kelas, pindah sekolah masalahnya. Nah, jadi nggak ada killer. Kalau kejem ya, barangkali bagaimana? Kira-kira ada yang jawab nggak? Atau mungkin ada yang cerita itu Ahmad Coboy, Ahmad Tarik, barangkali. Silakan Ahmad Tarik ya. Ahmad Tarik Pratama. Ya Dimas itu ya. Masih di mute. Gini, Pak. Kalau dari saya sendiri ketika bertemu dengan guru saya sendiri atau guru sekolah SD, SMP maupun SMA yang kejam gitu, tetap kalau dari saya sendiri tetap menghormati karena apapun itu dia tetap menjadi guru, harus menerapkan sifat ketawaduan terhadap guru. Takriman gimana? Ya, kejem itu kan sifat orangnya. Kejem itu sifat orangnya, tapi dia menyampaikan ilmunya. Kita kan ilmunya gitu. Jadi tawaduknya karena ilmunya kita ambil. Dia menyampaikan ilmunya itu udah bagus ya. Lepas dari ngomong ya iya aja sekarang guru itu profesi karena profesi dibayar. Nah kita udah curiga ya. Kita udah suudon kayak gitu ya. Nah boleh ya apapun namanya dia menyampaikan ilmu sekecil-kecilnya dia sifatnya aja dia kejem. Tapi kita yang kita teladani atau apa itu ilmunya bukan orangnya. Ya, saya kira itu ya benar ya Dimas kayak gitu. Jadi kita menata perilaku orang, menata apa yang telah dilakukan atau sampaikan orang. Nah, apapun kejem, killer pun mungkin ya. Ini kalau adik-adik yang baru-baru ini kan belum ngalami kena dosen killer ya. Masuk guru killer enggak ada. Nanti kalau Anda ngalami, misalkan Anda harus husnudon, jangan suudon. Husnudonnya apa?
Ya mungkin saya yang salah. Ya, mungkin pernah saya menyakiti hatinya dia, atau saya nggak belajar, atau macam-macam. Atau saya diinting-inting gara-gara waktu di kelas saya tanya dan nggak bisa jawab. Mangkel dia, ada nggak gitu? Ada insya Allah. Jangan di S1. Saya ngalami aja dosen saya di S2. Saya ngalami, mohon maaf, saya cerita. Saya waktu di S2 itu saya di belakang, saya tanya bener. Saya tanya emang saya nggak ngerti karena dia terangkan di depan, saya tanya nggak ngerti apa yang terjadi. Apa yang terjadi waktu itu termasuk perasaannya udah minta maaf. Maaf kalau saya tanyanya emang nggak ngerti. Akhirnya apa? Saya ikut mata kuliah dia 2 waktu S2 itu. Semuanya kasih C, udah. C itu lulus tapi jelek C itu. S2C itu jelek. Waktu zaman saya 3,0 udah bagus, zaman sekarang udah S2 4 gitu ya. Akhirnya di S3 kita karena kita kuliah wis tuwek ya, S3 ya sama dosennya pada tuweke pada santunnya akhirnya ya nggak ada gitu kan. Yang ada adalah kekeluargaan antara guru sama murid ya saling santun dan akhirnya ilmu yang dikasihkan ya malah enak kalau bisa saling santun. Gurunya juga santun, siswanya atau mahasiswanya juga santun, itu enak, enjoy juga. Yang ngasihkan ikhlas, yang menerima juga ikhlas. Nah, kalau bisa gitu bagus. Nah, barangkali nanti di ITS bisa kayak gitu. Jadi pesan saya kalau nanti ketemu dosen yang killer atau yang lainnya, Anda jangan a priori apalagi ya jangan marah, jangan benci dan niatkan aja saya dapat ilmunya dari mereka. Yes, itu yang poin pentingnya. Saya nggak melihat dapat marahnya dia enggak. Marah itu sifatnya mereka. Ya, saya kira itu kalau nggak ada bisa ditutup. Kalau nggak ada yang didiskusikan. Mungkin dari teman-teman mente maupun mentor sudah tidak ada yang bertanya. Mungkin bisa saya tutup aja nih Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah banyak tadi yang dijelaskan tadi sama Pak Mahirul Mursyid terkait adab pencari ilmu. Semoga dari teman-teman mente maupun mentor bisa mendapatkan manfaat dan saya juga bisa mendapatkan manfaat dari apa yang telah diberikan oleh Pak Mahirul Mursyid. Sebelum mengakhiri kajian mentoring pada malam hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan bacaan dengan doa. Dan doa saya serahkan kepada Pak Mahirul Mursyid. Saya Oh persilakan. ya, kita doa sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Amin. Hamdan zakirin, hamdan naimin, hamdan yafini, ma'adiman yaqul wajidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana khatim bil khair, Rabbana khatim bil ibad, Rabbana khatim bil husnul khatimah. Allahumma inna nasalu imanan daiman wa nasalu qalban khashian wa nasalu iman nafian wa nasalu amalan sholihan wa nasalu afa wal afiyah wa nasalu katamal afiyah wa nasalu syukra afiyah wa nasalu winani nas wa majadil bala wa dari syaqa wa sul qada wa ada. Allahumma ja'alna min alimi wa ali ibadi wa li zakati wa li syadaqati wal khair wa la taj'al min su'i wal masyadi wal khair ya fatahu ya alimu iftah qulubana futu wal arifina rabbi zidni ilman man yan warjuni faman jadal jare Allahumma arina haqqa haqqa warjuna tiba'a wa nil batila batila warjuna tinapa Allahumma habil iman wa yafi qulubina wa khairul usukil sen wajan rasulidin. Bismillahirrahmanirrahim. La yaduru ma ismi syai'in fil ardi wala bis sama wa huwa samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yaduru ma ismi syai'in fil ardi wala bis sama wa huwa samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yaduru ma ismi syai'in fil ardi wala bis sama wa huwa samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun
salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kamu ya karena saya. Amin. Terima kasih Bapak Maher Mursyid. Nah, mungkin untuk kajian mentoring pada malam hari ini bisa saya cukupkan. Saya selaku moderator izin undur diri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih saya Alif ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak Pak.